Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Islamnya dengan NIM 2308 1020 1060. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul perilaku kurs dan relevansinya dalam memprediksi kurs, intervensi bank sentral, kondisi paritas internasional, serta relasi antara inflasi, tingkat bunga, dan kurs. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah manajemen keuangan internasional di bawah bimbingan Dr. Andes Marmono Singgi. Semoga materi yang akan saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Intervensi bank sentral merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk memengaruhi nilai tukar mata uang di pasar valuta asing. Hal ini dilakukan guna menjaga kestabilan nilai tukar, meningkatkan cadangan devisa, menurunkan nilai mata uang domestik yang nilainya terlalu tinggi. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk meredam fluktuasi tajam pada nilai tukar mata uang yang dapat merugikan sektor real seperti ekspor dan impor. Intervensi juga digunakan untuk menjaga nilai tukar dalam kisaran tertentu yang sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional, serta untuk menyesuaikan kurs dengan kondisi mikroekonomi yang berlaku. Penting dicatat bahwa intervensi ini bukan bertujuan untuk mendapatkan laba atau menghindari kerugian dari perdagangan falas. Operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu kegiatan jual beli surat berharga di pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang beredar, yang pada akhirnya juga memengaruhi nilai tukar. Selain itu, terdapat intervensi langsung di pasar falas di mana Bank Indonesia membeli atau menjual mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat untuk menstabilkan nilai rupiah. Kebijakan suku bunga juga menjadi alat penting. Ketika suku bunga dinaikkan, hal ini dapat menarik modal asing masuk ke dalam negeri, sehingga permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilainya terapresiasi. Tak kalah penting adalah pengelolaan cadangan devisa yang digunakan sebagai amunisi untuk menjaga kestabilan pasar valuta asing. Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan makroprudensial seperti mengatur rasio cadangan devisa dan membatasi transaksi falas atau aliran modal yang terlalu berisiko. Semua ini dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah, baik dalam aspek fiskal, perdagangan, maupun investasi, demi menjaga stabilitas nilai tukar secara menyeluruh. Dalam teori ekonomi internasional, terdapat sebuah konsep yang disebut paritas internasional yang menjelaskan hubungan antara nilai tukar, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Jika hubungan ini seimbang, maka tidak akan terjadi arbitrase, yaitu keuntungan bebas risiko akibat perbedaan nilai di antara negara. Jenis dari paritas internasional ini secara umum ada dua. Yang pertama, PPP adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar suatu mata uang akan menyesuaikan diri sedemikian rupa, sehingga harga barang identik di dua negara akan setara setelah dikonversikan. Konsep ini berasal dari hukum satu harga. Jika harga barang di Indonesia 2 kali lipat dibanding di Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar harus menyesuaikan untuk menyetarakan daya beli tersebut. PPP terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada PPP absolut dan yang kedua ada PPP relatif. PPP absolut ini menyatakan bahwa kurs ditentukan secara langsung oleh rasio harga barang antara dua negara. Rumus dari paritas daya beli absolut yaitu nilai tukar sama dengan harga barang di dalam negeri dibagi harga barang di luar negeri. Contohnya, misalnya harga sekelompok barang di Indonesia adalah Rp15.000 dan produk yang sama di Amerika Serikat berharga 1 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar yang terjadi adalah Rp15.000 per 1 US dollar sama dengan Rp15.000 per USD. Sedangkan jika harga produk di Indonesia naik menjadi Rp30.000, sementara di Amerika Serikat tetap, maka nilai tukarnya menjadi Rp30.000 per 1 US dollar sama dengan Rp30.000 per USD. Perubahan nilai tukar tersebut menyatakan bahwa nilai rupiah mengalami depresiasi atau penurunan. PPP relatif ini melihat bagaimana kurs berubah akibat perbedaan tingkat inflasi antara dua negara. Rumusnya, presentase perubahan nilai tukar sama dengan presentase perubahan inflasi domestik dikurangi presentase perubahan inflasi negara mitra dagang. Contoh soalnya, apabila tingkat inflasi Indonesia meningkat 10%, sedangkan Amerika Serikat naik 4%, maka nilai tukar rupiah per dolar akan terdepresiasi sebesar 6%. Jika pada paritas daya beli absolut menunjukkan bahwa nilai tukar adalah Rp14.000 per US dollar, maka bisa saja sebenarnya ialah Rp13.000 per US dollar jika memperhitungkan tingkat inflasi. Selanjutnya, dengan terjadinya perubahan inflasi akan menyebabkan nilai tukar rupiah bisa terdepresiasi sebesar 6% menjadi Rp14.840. Kelebihan dari paritas daya beli. Yang pertama, PPP sangat relevan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Yang kedua, paritas daya beli juga berperan sebagai indikator nilai tukar jangka panjang. Artinya, meskipun nilai tukar di pasar bisa sangat berfluktuasi dalam jangka pendek akibat spekulasi atau sentimen pasar, dalam jangka panjang nilai tukar akan cenderung kembali ke nilai yang ditentukan oleh perbedaan tingkat harga antar negara. Kelebihan yang ketiga,
Ini membantu mendeteksi manipulasi atau penyimpangan nilai tukar. Teori PPP memiliki manfaat, namun ada beberapa kelemahan signifikan. Yang pertama adalah ketidaktepatan asumsi dasar teori ini, asumsi tidak realitas, dan kurangnya akurat dari asumsi ini. Teori paritas yang kedua yaitu paritas suku bunga atau ERP. ERP menjelaskan hubungan antara suku bunga suatu negara dengan kurs forward dan kurs spot. Konsep dasarnya adalah perbedaan suku bunga antar negara akan tercermin dalam perbedaan antara kurs forward dan kurs spot, sehingga arbitrase bebas risiko tidak mungkin dilakukan. Terdapat dua jenis ERP. Yang pertama ada CERP, yaitu berlaku ketika investor menggunakan kontrak forward untuk menghilangkan risiko fluktuasi nilai tukar di masa depan. Artinya, investor sudah mengunci nilai tukar sekarang untuk transaksi di masa depan, sehingga tidak akan terpengaruh oleh perubahan kurs nantinya. CERP hanya bisa berlaku secara sempurna jika pasar bebas dari arbitrase. CRP bisa dihitung menggunakan rumus perbandingan antara 1 ditambah suku bunga domestik dengan 1 ditambah suku bunga luar negeri sama dengan perbandingan antara kurs forward dengan kurs spot saat ini. Dengan contoh, misal suku bunga di Indonesia 6% dan suku bunga di Amerika Serikat 2%, kurs spotnya Rp15.000 per US dollar, maka kurs forward 1 tahun ke depan menjadi Rp15.588 per US dollar. Artinya ini rupiah diperkirakan akan terdepresiasi terhadap dolar dalam waktu 1 tahun ke depan, sesuai dengan perbedaan suku bunga antar negara. Jenis ERP yang kedua yaitu UIRP, yaitu bentuk lain dari paritas suku bunga tetapi tidak menggunakan lindung nilai atau hedging seperti CIRP. Dalam UIRP, investor menerima dan menanggung risiko perubahan nilai tukar di masa depan. Artinya mereka berspekulasi bahwa perbedaan suku bunga akan tercermin dalam perubahan kurs spot di masa depan. Secara sistematis, UIRP ini dapat dihitung menggunakan rumus ekspektasi kurs spot di masa depan yang diperoleh dari kurs spot saat ini dikalikan dengan perbandingan 1 ditambah suku bunga domestik dan 1 ditambah suku bunga luar negeri. Misalnya contoh kurs spot saat ini itu diketahui Rp15.000 per US dollar, suku bunga Indonesia 6%, dan suku bunga Amerika Serikat 2%. Dari perhitungan tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan akan melemah atau terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena suku bunga domestik Indonesia lebih tinggi daripada suku bunga di Amerika Serikat. Salah satu kelebihan utama dari IRP adalah kemampuannya untuk menjelaskan hubungan logis antara suku bunga dan nilai tukar forward. Selain itu, IRP juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai kontrak forward dan hedging. IRP juga berfungsi sebagai alat prediksi dan penghindar arbitrase. IRP juga tidak lepas dari berbagai kelemahan. Dalam kenyataan, pasar itu tidak selalu sempurna. Ada banyak hambatan seperti biaya transaksi, pajak, regulasi pemerintah, serta risiko politik dan kredit yang tidak diperhitungkan dalam teori ini. Padahal, semua faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan arbitrase antara negara. Kelemahan kedua, IRP ini sangat bergantung pada asumsi bahwa investor itu memiliki akses yang bebas dan tanpa hambatan terhadap pasar keuangan global. Kelemahan lain adalah IRP tidak selalu berlaku dalam jangka pendek karena kurs forward juga bisa dipengaruhi oleh ekspektasi, emosi pasar, atau intervensi pemerintah, sehingga nilai kurs forward yang dihitung melalui IRP terkadang berbeda dari kenyataan di pasar. Pertama, relasi inflasi dan nilai tukar. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap mata uang domestik menurun karena uang yang sama hanya bisa membeli barang yang lebih sedikit. Ketika daya beli menurun, permintaan terhadap mata uang domestik di pasar internasional ikut menurun, sehingga mata uang tersebut cenderung melemah atau mengalami depresiasi terhadap mata uang asing. Sebaliknya, jika inflasi rendah dan terkendali, maka stabilitas ekonomi akan lebih terjaga. Mata uang negara tersebut akan lebih dipercaya oleh investor dan pelaku ekonomi global, sehingga nilai tukarnya relatif lebih stabil dan tidak mudah terdepresiasi. Tingkat suku bunga juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai tukar. Ketika suku bunga suatu negara meningkat, hal ini memberikan insentif yang lebih besar bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, karena mereka akan mendapatkan imbal hasil atau return yang lebih tinggi. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang domestik meningkat, dan nilai tukar mata uang tersebut pun akan menguat atau mengalami apresiasi. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, maka return dari investasi di negara tersebut menjadi kurang menarik. Hal ini dapat memicu keluarnya modal asing atau capital outflow dan berkurangnya permintaan terhadap mata uang domestik. Dampaknya nilai tukar akan cenderung melemah atau terdepresiasi. Keterikatan inflasi, suku bunga, dan kurs. Ketiga
Ketiga variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, ketika inflasi meningkat, bank sentral sering merespon dengan menaikkan suku bunga guna menekan laju inflasi. Peningkatan suku bunga ini kemudian dapat menarik arus modal asing masuk, sehingga untuk sementara waktu kurs mata uang domestik akan menguat. Apabila inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali, maka kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi akan menurun. Dalam kondisi ini, meskipun suku bunga tinggi, investor bisa tetap ragu untuk berinvestasi. Akibatnya, nilai tukar bisa tetap melemah karena persepsi risiko terhadap negara tersebut meningkat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.